Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aryan Pratama dengan NIM 210536615239. Asal dari prodi S1 Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan tentang keadaan perempuan. Keadaan perempuan saat pra-Islam. Pada peradaban Yahudi ditemukan bahwa perempuan dianggap sangat rendah. Ayah berhak menjual anak perempuan. Ajaran mereka menganggap bahwa perempuan adalah sumber maksiat karena merekalah penyebab Adam turun ke dunia. Kemudian ada peradaban Yunani. Di kalangan bangsawan, para perempuan disekap dalam istana, dibatasi kebebasannya. Kemudian di kalangan bawah, keadaan yang lebih pedih menanti. Mereka tidak memiliki hak atas diri mereka sendiri, sehingga bahkan mereka diperjualbelikan. Sedangkan yang berumah tangga, mereka sepenuhnya berada di bawah kekuasaan suami. Kemudian bangsa Nasrani pada peradaban saat itu menganggap bahwa perempuan adalah senjata iblis untuk menyesatkan manusia. Ini adalah suatu pandangan yang salah karena bahkan manusia sendiri dilahirkan itu dari perempuan. Karena bahkan jika perempuan itu adalah senjata iblis, bukankah itu suatu hal yang salah? Kemudian ditemukan pada peradaban Arab pada zaman jahiliyah sebelum Islam datang. Di zaman ini perempuan dipandang juga sangat rendah, sehingga bahkan seorang bapak akan merasa malu jika memiliki seorang anak perempuan. Pandangan Islam terhadap perempuan. Islam sungguh memuliakan wanita dan tidak membedakannya dengan laki-laki. Tetapi karena kodrat dan fungsi laki-laki dengan perempuan berbeda, maka tidak bisa dihindari akan tetap ada perbedaan. Perbedaan ini bukan untuk merendahkan satu sama lain, melainkan untuk saling melengkapi, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan mereka saling berpasangan. Contoh yang dimaksud kodrat dan fungsi di sini adalah contoh seorang wanita bisa hamil. Apakah seorang laki-laki bisa hamil? Tentu saja tidak. Oleh karena itu, akan tetap ada perbedaan. Karena biologis manusia sendiri untuk laki-laki dan perempuan itu berbeda, sehingga pasti ada perbedaan. Kesamaan perempuan dengan laki-laki. Manusia beserta segala potensi. Potensi di sini yang dimaksud adalah kemampuan berpikir, kemampuan untuk melakukan suatu hal, itu dianggap sama. 2. Kesamaan lain antara perempuan dan laki-laki adalah dalam hal menerima beban taklif, melaksanakan hukum, dan balasannya kelak di akhirat. Jadi, jika kita melakukan dosa, maka kita akan dianggap sama. Ketika kita melakukan kesalahan di depan mata hukum, laki-laki atau perempuan itu tidak dipandang kelaminnya, melainkan dipandang apa kesalahannya. Hak-hak wanita. Hak perempuan menurut Quraisy Shihab yaitu 1. Hak politik, 2. Hak bekerja, 3. Hak belajar. Al-Hus dalam bukunya menambahkan 1. Hak sipil, 2. Hak berpendapat, dan 3. Hak pengajuan cerai. Apa yang dimaksud hak politik? Hak politik adalah hak untuk berkecimpung dalam bidang kenegaraan, yaitu hak ikut dalam pemerintahan, hak pilih, dan sebagainya. Di sini perempuan dimaksudkan agar bisa ikut dalam konteks kenegaraan, karena perempuan sebagai warga negara juga harus andil dalam kemajuan negara, dalam proses negara itu bagaimana akan berkembang. Oleh karena itu perempuan harus ikut andil, karena nantinya juga kenegaraan ini yang akan mengurus tentang nasib-nasib perempuan. Oleh karena itu perempuan harus berani
ambil andil dalam pengurusan politik ini. Kemudian hak bekerja. Perempuan diperbolehkan mencari nafkah untuk diri sendiri maupun keluarga. Di sini perempuan diperbolehkan untuk bekerja karena ketika bekerja di sini dimaksudkan bahwa ketika sudah bersuami istri dan ketika ingin bekerja maka perempuan diperbolehkan, tetapi harus meminta izin dulu kepada suaminya bahwa ia ingin bekerja dan apa tujuan bekerjanya. Hak belajar. Perempuan memiliki hak untuk mencari ilmu agar tidak ditindas. Apa maksudnya tidak ditindas? Tidak ditindas ini maksudnya adalah bahwa ketika perempuan tidak belajar, tidak memiliki ilmu, maka mereka akan dipandang rendah. Mereka akan mudah dibodohi atau mudah dimanfaatkan untuk beberapa hal. Oleh karena itu, ilmu sangatlah penting untuk perempuan. Mereka memerlukan ilmu agar mereka memiliki kemampuan untuk bisa berpikir dan untuk bisa berpikir yang lebih logis lagi. Seperti yang sebelum zaman Kartini, perempuan kan dibatasi haknya. Mereka kesulitan ingin belajar, ingin melakukan sesuatu. Oleh karena itu, dibutuhkan hak belajar ini agar perempuan juga memiliki kemampuan yang sama. Hak sipil, memiliki yang sesuai dengan HAM seperti hak hidup, hak bebas berekspresi, dan sebagainya. Ini adalah fungsi dasar dari manusia sendiri. Agar kita bisa dianggap sebagai manusia, kita harus memiliki hak hidup atas diri sendiri, memiliki hak kepemilikan atas diri sendiri. Ketika zaman dahulu perempuan diperjualbelikan, mereka tidak memiliki hak ini, karena bahkan mereka sendiri tidak memiliki hak di atas diri mereka sendiri. Hak berpendapat. Berpendapat atau mengungkapkan pendapat adalah kebebasan setiap orang. Hak ini diperlukan agar perempuan bisa mengungkapkan pendapat mereka dari sudut pandang mereka. Tidak hanya laki-laki yang bisa mengungkapkan pendapat dari sudut pandang mereka, tetapi perempuan juga harus mengemukakan pendapat mereka karena mereka yang tahu bagaimana kondisi perempuan. Selanjutnya, hak pengajuan cerai. Pengajuan cerai agar perempuan tidak tertindas sehingga hak dibuat sama. Hak ini diperlukan karena agar suami tidak memiliki keuntungan atas apa. Ketika perempuan ingin berpisah, mereka dipersulit agar tidak bisa berpisah. Padahal masalah ketika diajukan cerai itu pasti memiliki masalah yang kompleks. Oleh karena itu, agar keduanya memiliki hak yang sama, maka dibuatlah hak pengajuan cerai agar perempuan bisa mengajukan cerai. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.